Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarku anak-anakku sekalian di kelas 8 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, di dalam video ini Ustadz mungkin tidak akan berlama-lama karena inti dari video ini nanti di akhir adalah anak-anak bisa mengerjakan tugas yang ada di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi dicari link yang berwarna biru, diklik dan dikerjakan tugas yang ada di dalamnya ya. Nah, sebelum ke tugas anak-anakku sekalian, di sini Ustadz akan mereview hadis yang sudah kami berikan kemarin, yaitu 2 hadis untuk kelas 8 ya. Hadis yang kelas 8 nih, hadis ke-16 dan hadis ke-17 ya. Baik, langsung saja Ustadz review. Yang pertama, kemarin Ustadz sudah menjelaskan tentang hadis ke-16, larangan marah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddata miraran qala la taghdab, rawahu Bukhari. Ini pendek ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau bersabda, "Jangan engkau marah." Orang itu mengulangi permintaannya berkali-kali. Rasulullah tetap bersabda, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemarin Ustadz sudah menjelaskan tentang larangan marah dan cara-cara. Di antaranya adalah cara-cara untuk mengatasi kemarahan ya. Misalnya dari segi ucapan, ada dari segi perbuatan ya. Sebagaimana anjuran Rasulullah, kalau kita sedang marah kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya kalau ada suatu sebab yang membuat kita hendak marah itu, ucapkanlah itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kalau itu, apakah itu sudah selesai marahnya? Biasanya tergantung orangnya. Kalau orangnya tipenya pemarah atau tidak. Kalau dia memang masih dengan ucapan itu masih marah, maka dia bisa merubah dengan kondisi badannya. Kalau tadinya berdiri, maka duduk. Kalau duduk masih marah juga, maka berbaring. Kalau berbaring kok masih marah juga, maka ambil air wudhu ya, ambil air wudhu. Terkadang orang-orang yang dia sudah sampai berwudhu masih hendak marah juga, maka Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya ini ya, dalam syarahnya ini membolehkan juga untuk kemudian misalnya meninggalkan tempat yang membuat itu marah sementara waktu ya. Mungkin misalnya jalan-jalan keluar rumah misalnya ya, misalnya marahnya itu di rumah. Masalah marahnya di mana? Misalnya anak-anak di kamar ya, di kamar asrama misalnya ada sesuatu yang membuat itu marah, maka keluar sebentar, jalan-jalan ya, dari lantai atas ke lantai bawah ya, kemana seperti itu. Insya Allah itu yang bisa membuat orang itu meninggalkan marah, karena dengan marah itu banyak akibat buruk yang akan ditimbulkan. Dengan marah masalah tidak akan selesai, tetapi akan semakin bertambah ya. Baik anak-anakku sekalian, singkat itu untuk reviewnya. Sekarang kita ke hadis yang ke-17 ya, yaitu hadis tentang menyayangi binatang, halaman 255 ya anak-anak sekalian. Ustadz bacakan sekali lagi. An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dibhata wal yuhitta ahdukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim. Artinya,
Dari Abu Ya'la Syaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kebaikan atau ihsan kepada segala sesuatu. Kemudian Rasul melanjutkan, jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam membunuh, dan jika kalian menyembelih maka berlakulah baik di dalam menyembelih, ya. Kemudian hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan, ya, hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kemarin saya sampaikan tentang adab-adab, ya, di dalam kita menyembelih hewan. Di antaranya misalnya menajamkan pisau, ya, tajam pisau untuk menyembelih itu harus khusus, bukan pisau sembarangan. Kemudian menyenangkan dulu hewannya, dikasih makan, kasih minum. Kemudian tidak menyembelih itu di depan hewan lainnya, atau menyembelih anak hewan di depan induknya. Misalnya menyembelih anak kambing di depan induknya, itu termasuk adab-adab yang kurang tepat, ya, di dalam menyembelih. Kemudian juga di dalam membunuh dilarang memotong-motong, menyiksa, ya, itu termasuk yang tidak dibenarkan. Misalnya dalam peperangan pun, ya, tidak boleh untuk menyiksa dulu, gitu, ya. Ini adalah sedikit ringkasan dari hadis yang ke-16 dan 17. Semoga membantu anak-anak dalam mengerjakan soal yang ada di bawah ini. Sekali lagi Ustaz tunggu tugasnya, karena nanti yang mengerjakan dan tidak itu bisa kelihatan semuanya, ya. Jadi silakan anak-anak kerjakan di link itu, diisi kelas, nama, nomor absen, dan dikerjakan soalnya. Setelah itu dikirim, ya. Mungkin ini yang Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.